Selamat sore, saudara jangan bangga pada fakta ini. Daging sapi di Indonesia tercatat sebagai daging sapi termahal di dunia. Hal ini terjadi karena melambungnya harga daging sapi di Indonesia akibat minimnya pasokan. Namun di tengah tingginya harga daging sapi ini, ada saja sejumlah pedagang yang berbuat curang dengan menjual daging sapi rusak sebagai daging sapi segar. Tim reportase investigasi menemukan sejumlah pedagang yang berbuat curang tersebut. Berikut investigasinya. Pada beberapa bulan terakhir ini, harga daging sapi melejit tanpa kendali. Harganya bisa mencapai Rp90.000 per kilogram. Bahkan di Provinsi Aceh mencapai Rp120.000 per kilogram. Sungguh harga yang tidak masuk akal. Salah satu alasannya adalah pasokan daging sapi tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Masyarakat tentu resah, daging sapi semakin sulit dikonsumsi. Terus terang aja sekarang sulit ya. Yang biasanya kita produksi minimal itu 20 kilo untuk setiap kita bikin bakso. Sekarang itu 10 kilo aja itu udah sangat lumayan ya. Karena memang di pasar udah sangat susah. Sampai ke distributor pun memang susah untuk dapetin daging bakso. Menurut kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, salah satu penyebabnya adalah karena praktek kartel, di mana bisnis daging sapi di Indonesia dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang melemahkan kebijakan dan tata laksana daging sapi sehingga tidak berpihak pada peternak lokal. Namun, persoalan tak hanya pada harga yang tinggi, ternyata masih ada sejumlah pedagang daging sapi yang berbuat curang. Agar daging sapi yang tidak laku terlihat tetap segar, mereka mencampur daging sapi yang nyaris busuk dengan bahan kimia yang berbahaya. Kalau daging pakainya pijar sama senawa. Nah kalau pijar buat apa sih? Itu buat pijar perahan pengeras, senawa buat menahan ini warna. Perbuatan oknum yang kami samarkan namanya menjadi gudel ini tentu tak patut ditiru. Untuk memastikan sesumbar gudel tentang aksi curangnya, kami mengumpulkan sampel daging sapi yang dijual gudel dan juga sampel acak daging sapi lainnya dari berbagai tempat. Sampel itu kami bawa ke Laboratorium Teknologi Industri Pangan Universitas Padjadjaran Bandung untuk diuji kandungan kimianya. Hasilnya, lebih dari 50% sampel mengandung zat kimia. Ya, dari 10 sampel yang diambil secara acak dan satu sampel utama itu 60% mengandung borak dan mengandung sendawa 91%. Terbukti, gudel tak sendirian. Pedagang lain pun melakukan kecurangan yang sama. Ya, Pak, Bapak jualan daging sapi ini udah berapa lama, Pak? Oh, udah lama saya. Kira-kira berapa tahun? Udah ada 10 tahunan lebih. Mahalnya harga daging berpengaruh pada banyaknya stok daging rusak yang dimiliki gudel. Makin banyak yang tidak laku, makin sering gudel mencurangi pembeli. Nah, biasanya busuk itu udah berapa hari sih, Pak? Patokan busuk itu dari yang segar? Kalau daging sekarang mah cuma 2 hari juga udah busuk. Kalau tidak pakai pijar sama senawa. Nah, kalau udah pakai pijar sama senawa berapa lama? Kalau dimasukkan sama sini 1 minggu, 10 hari juga kuat. Kecurangan seperti ini tentu merugikan konsumen. Harga daging sapi yang tinggi ditambah kualitas jelek yang dijual oknum pedagang merampas hak konsumen. Ya sebenarnya kalau aturannya jelas ya, ada baik di Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun berbagai regulasi teknis yang ada. Cuma yang lebih penting adalah bagaimana memberikan intensitas pengawasan itu kepada pedagang-pedagang itu. Kalau pedagang skala kecil kan mungkin kita juga tidak sampai ke level misalnya dipidana ya atau dituntut ganti rugi, tapi juga diberikan edukasi, pengawasan dan mungkin sanksi administratif. Kalau sudah berulang-ulang melakukan pelanggaran kan bisa dia dilarang untuk berjualan. Untuk mengetahui bagaimana kecurangan itu berawal, kami minta pada gudel untuk mengikutinya mempraktekkan kecurangannya. Kalau dapetin bahan baku itu ya, sendawa, pijar itu susah atau mudah? Ada banyak sekarang mah. Susah. Ya susah, masalah pijar, masalah sendawa.